pesugihan pocong hitam yang memakan jiwa. Malam itu, tanah kuburan masih basah, bukan karena hujan, tapi karena sesuatu baru saja dikuburkan. Dan saat warga mulai meninggalkan pemakaman, ada satu hal yang mereka tidak sadar. Kain kafan di salah satu makam bergerak perlahan, seolah yang di dalam belum benar-benar mati. Lebih mengerikan lagi, orang yang dikuburkan itu bukan korban biasa. Dia adalah tumbal. Dan sejak malam itu, desa kecil di pinggir hutan Kalimantan mulai berubah. Orang-orang mendadak kaya, uang datang tanpa sebab, tapi setiap keberuntungan selalu dibayar dengan satu nyawa, dan semua mengarah ke satu sosok, pocong hitam. Desa Sungai Merah dulunya hanyalah desa kecil yang hidup sederhana. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan penebang kayu. Tidak ada yang istimewa. Sampai suatu hari, seorang pria bernama Pak Wiryo kembali dari perantauan. Ia dulu dikenal miskin, bahkan untuk makan saja sulit. Tapi saat kembali, ia membawa sesuatu yang berbeda. Rumah besar, mobil, dan uang yang seolah tak pernah habis. Awalnya warga kagum, namun perlahan berubah menjadi curiga. Karena setiap kali kekayaan Pak Wiryo bertambah, selalu ada satu warga desa yang meninggal secara misterius, tanpa sebab, tanpa luka. Dan yang paling aneh, wajah mereka selalu pucat, seperti kehabisan darah. Kejadian paling aneh terjadi saat pemakaman korban ketiga. Seorang pemuda bernama Ardi. Malam setelah penguburan, penjaga kuburan mendengar suara aneh. Krek, 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 seperti kain yang ditarik. Saat ia mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Sebuah pocong berdiri di atas makam Ardi. Tapi bukan pocong biasa. Kain kafannya hitam legam. Matanya menyala merah. Dan bau busuknya seperti bangkai yang membusuk berbulan-bulan. Pocong itu tidak melompat. Ia berjalan pelan-pelan menyeret tanah. Dan saat penjaga kuburan itu mencoba lari, ia mendengar suara, "Hutang belum lunas." Seorang ustaz desa mulai menyelidiki. Namanya Ustaz Rahman. Ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Pak Wiryo sering pergi ke hutan larangan, tempat yang sudah lama dikenal warga sebagai lokasi ritual terlarang. Di sana ada sebuah pohon besar tua yang konon menjadi tempat perjanjian dengan makhluk gaib. Suatu malam, Ustadz Rahman mengikutinya, dan apa yang ia lihat mengubah segalanya. Pak Wiryo sedang melakukan ritual, dikelilingi lilin hitam dengan sesajen berupa darah hewan dan kain kafan. Lalu tanah di depannya bergerak, dan dari dalam tanah muncul pocong hitam itu perlahan bangkit dan menatap langsung ke arah Pak Wiryo. Pak Wiryo tidak takut. Ia justru berkata, "Aku sudah bayar. Sekarang giliranmu memberiku lebih banyak." Pocong itu diam, lalu menjawab dengan suara berat dan bergema, "Setiap rezeki butuh nyawa." Semua berjalan sesuai perjanjian, sampai suatu kesalahan terjadi. Korban berikutnya bukan orang biasa, tapi anak Pak Wiryo sendiri. Tanpa sengaja, tanpa rencana, malam itu anaknya ditemukan tewas
tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan di lehernya bekas lilitan kain. Pak Wiryo panik. Ia kembali ke hutan, memanggil pocong itu. Aku tidak pernah menyerahkan anakku. Pocong itu muncul, lebih menyeramkan dari sebelumnya, dan menjawab, "Kau tidak memilih. Aku yang mengambil." Pak Wiryo mencoba menghentikan semuanya, tapi sudah terlambat. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Sejak malam itu, desa Sungai Merah berubah menjadi tempat terkutuk. Setiap malam, warga melihat pocong hitam berjalan di antara rumah. Tidak melompat, tapi berjalan perlahan seperti memburu. Orang-orang mulai pergi, sebagian hilang, sebagian mati, dan Pak Wiryo ditemukan di rumahnya sendiri dengan tubuh terbungkus kain kafan hitam. Namun yang paling mengerikan, saat dimakamkan, tanahnya bergerak, dan keesokan malamnya warga melihat dua pocong hitam. Satu lebih tinggi, satu lebih kecil, dan keduanya berjalan bersama mencari tumbal berikutnya. Mereka pikir semua sudah berakhir saat Pak Wiryo mati. Mereka salah, karena malam setelah penguburan itu bukan satu, bukan dua, tapi 3 pocong terlihat di desa Sungai Merah, dan salah satunya tidak punya wajah. Keesokan paginya, warga digemparkan. Kuburan Pak Wiryo terbuka. Tanahnya berantakan, seperti digali dari dalam. Dan yang paling mengerikan, jenazahnya hilang. Hanya tersisa kain kafan hitam yang robek di bagian kepala. Seolah sesuatu keluar dengan paksa. Sejak saat itu, satu persatu warga mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka berada di dalam tanah, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, dan mendengar suara, "Gantikan aku." Kutukan itu tidak lagi hanya membunuh, ia mulai memilih. Orang-orang yang bermimpi akan berubah. Kulit mereka perlahan menghitam, nafas mereka berbau tanah. Dan yang paling aneh, mereka mulai mengikat leher mereka sendiri. Saat tidur, seolah ada sesuatu yang mengendalikan tubuh mereka. Ustaz Rahman akhirnya menemukan satu fakta yang lebih mengerikan. Pesugihan itu bukan sekadar meminta tumbal, tapi menciptakan rantai kematian. Siapapun yang pernah melihat pocong hitam itu tidak akan pernah lepas. Dalam pencariannya, Ustaz Rahman menemukan catatan lama tentang seorang dukun tua yang melakukan ritual terlarang puluhan tahun lalu. Ia mencoba menciptakan penjaga kekayaan abadi, tapi ritualnya gagal karena yang ia bangkitkan bukan penjaga, melainkan pemangsa. Pocong hitam itu bukan arwah biasa. Ia adalah kumpulan jiwa-gewa yang ditumbalkan. Semakin banyak korban, semakin kuat dan semakin hidup. Dan yang paling mengerikan, ia bisa berpindah tubuh. Ustadz Rahman akhirnya menyadari sesuatu. Semua ini belum selesai karena masih ada satu orang yang menjadi pintu. Dan orang itu adalah dirinya sendiri. Ternyata sejak malam ia melihat ritual di hutan. Ia sudah ditandai. Setiap doa yang ia baca tidak melemahkan, tapi justru menguatkan makhluk itu. Karena
Tanpa sadar, ia sudah menjadi bagian dari perjanjian. Malam itu, ia mencoba mengakhiri semuanya. Ia pergi ke hutan, menggali tanah, tempat pertama kali pocong itu muncul. Dan saat tanah terbuka, ia melihat sesuatu yang membuatnya hancur. Di dalamnya bukan hanya tulang, tapi ratusan potongan kain kafan yang masih bergerak. Saat Ustaz Rahman mencoba membakar semuanya, suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas. Kau sudah menjadi kami. Dan tiba-tiba, tubuhnya kaku, lehernya terasa ditarik, dan perlahan sebuah kain kafan muncul dari dalam tanah. Melilit dirinya, ia mencoba melawan, berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan di detik terakhir, sebelum ia kehilangan kesadaran, ia melihat sesuatu yang menghancurkan segalanya. Semua pocong hitam itu tidak berdiri sendiri. Mereka terhubung seperti satu tubuh dengan banyak wajah. Dan salah satu wajah itu adalah wajahnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, desa Sungai Merah benar-benar kosong. Tidak ada yang tersisa, hanya rumah-rumah kosong dan suara kain yang terserat di tanah. Setiap malam, orang luar yang lewat mengatakan kadang mereka melihat bayangan hitam di antara pepohonan. Jumlahnya terus bertambah. Dan yang paling mengerikan, jika kamu bermimpi dikubur hidup-hidup, jangan pernah mencoba bangun. Karena saat kamu membuka mata, kamu tidak lagi berada di tempat tidurmu. Kalau kamu pikir cerita ini sudah selesai, kamu salah. Karena desa Sungai Merah tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu, dan setiap orang yang pernah mendengar ceritanya sebenarnya sudah masuk ke dalamnya. Beberapa bulan setelah desa itu ditinggalkan, sebuah tim konten horor datang. Mereka ingin membuktikan semua hanya mitos. 5 orang dengan kamera, drone, dan live streaming. Mereka tertawa. Mereka tidak percaya sampai mereka menemukan satu hal aneh. Tidak ada satupun peta digital yang menunjukkan desa Sungai Merah. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Namun anehnya, mereka tetap bisa sampai ke sana. Malam itu, mereka mulai siaran langsung. Penonton awalnya sedikit, lalu tiba-tiba naik drastis. Ribuan orang masuk, komentar mulai aneh. Jangan masuk rumah itu. Kalian terlambat. Dia sudah di belakang kalian. Salah satu anggota tim menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kamera mereka menangkap sesuatu. Di belakang mereka ada sosok hitam berdiri, diam, tidak bergerak, dan jumlahnya bukan satu. Hal-hal aneh mulai terjadi. Waktu di kamera tidak sinkron. Jam di tangan mereka berhenti. Dan yang paling mengerikan, mereka menemukan rumah Pak Wiryo. Padahal menurut cerita, rumah itu sudah hancur. Saat mereka masuk, mereka menemukan sesuatu di dalam foto-foto lama. Dan di salah satu foto, ada wajah mereka lengkap berdiri di depan rumah itu dengan pakaian yang sama seperti sekarang. Padahal mereka baru pertama kali datang. Satu persatu anggota tim mulai menghilang.
tanpa suara, tanpa jejak. Hanya tersisa kamera yang masih merekam. Sampai akhirnya tinggal satu orang. Ia berlari keluar rumah, menangis, histeris. Dan saat ia melihat layar live streaming, ia membeku. Karena di layar itu yang sedang berlari bukan dirinya, tapi pocong hitam dengan wajahnya sendiri. Dan dari kolom komentar, semua penonton menulis hal yang sama. Giliranmu sekarang. Live streaming itu tidak pernah berhenti. Bahkan setelah tim itu hilang, video itu terus berjalan tanpa sumber, tanpa akhir. Dan anehnya, jumlah penontonnya terus bertambah. Beberapa orang yang menonton sampai selesai mengaku mengalami hal yang sama. Mimpi dikubur hidup-hidup, mendengar suara kain terseret, dan melihat bayangan di sudut kamar. Lalu, satu persatu mereka menghilang. Sekarang, coba lihat sekelilingmu. Kalau kamu menonton ini sendirian dan merasa ada yang memperhatikan, itu bukan perasaanmu. Karena cerita ini bukan sekadar cerita. Ini adalah undangan. Dan sejak kamu mendengarnya, kamu sudah menjadi bagian dari rantai itu. Jadi ingat satu hal, kalau malam ini kamu mendengar suara kain diseret di lantai, jangan pernah menoleh. Karena saat kamu menoleh, yang berdiri di belakangmu bukan lagi mereka, tapi kamu sendiri. Kalau kamu berhasil sampai akhir, tulis di komentar, "Aku tidak melihat apa-apa," dan share ke temanmu, biar kamu tidak sendirian.